Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masih melanjutkan tentang pernyataan-pernyataan At-Tahawi rahimahullah tentang iman, dan kita sudah jelaskan beliau di atas akidah Murji'atil Fuqaha sebagaimana akidah Al-Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu. Beliau berkata, setelah ini baru kita akan bahas tentang takfir, perbedaan antara Ahli Sunnah dengan Murji'ah. At-Tahawi berkata rahimahullahu taala, wal imanu wahid wa ahluhu fi aslihi sawa. Iman adalah satu. Ya, sebagaimana dijelaskan, mereka mengatakan al-iman la yatajazza. Iman tidak bercabang-cabang, tidak terbagi-bagi. Iman satu kesatuan. Wa ahluhu fi aslihi sawa. Dan ahlul iman, yaitu seluruh ahlul iman, sama pada asal. Pada asal iman sama semua. Wa tafadul bainahum bitaqwa wa mukhalafatil hawa. Adapun perbedaan tingkatan di antara mereka adalah dengan takwa dan menyelisih hawa nafsu. Ini pernyataan beliau tentang definisi iman. Ada pembahasan di sini. Beliau mengatakan iman adalah satu, padahal definisi iman menurut Murji'atul Fuqaha sebagaimana juga beliau nukilkan dalam perkataan sebelumnya, wal iman huwal iqraru bil lisan wa tasdiqu bil jinan. Iman adalah pengakuan dengan lisan, yaitu syahadatain, dan membenarkan dengan hati. Sudah kita jelaskan Murji'atul Fuqaha membatasi amalan hati cuma pada tasdik. Selain daripada tasdik tidak termasuk daripada iman. Nah, kalau kita lihat ini atas dua. Ada ikrar dengan lisan, ada tasdik bil jinan. Kalau dia bilang iman cuma satu, repot karena ternyata ini ada dua penyusunnya. Ada yang terkait dengan hati, ada yang terkait dengan apa? Lisan. Ya. Kecuali Murji'ah yang seperti Asy'ariyah, mereka memilih tasdik bil jinan tanpa ada al-ikrar bil lisan. Tanpa ada al-ikrar bil lisan. Ikrar bil lisan itu hanya untuk kita, bukan untuk iman atau tidak. Sebagaimana disebutkan dalam syarah-syarah akidah Asy'ariyah, bahwasanya ikrar bil lisan hanya untuk supaya kita bisa bermuamalah dia dengan muamalah muslim, bukan terkait dia iman atau kafir. Artinya kalau ada orang meyakini kebenaran tapi dia tidak mengucapkan syahadatain, dia tetap beriman di sisi Allah. Meskipun kita sikapi dia dengan sikap orang kafir karena dia tidak mengucapkan dengan apa? Lisan. Itu Asy'ariyah. Tapi kalau Murji'atul Fuqaha bahwasanya ikrar bil lisan adalah bagian rukun daripada iman, ya. Syatrul iman, bukan syartu iman, tapi dia syatrul iman. Jadi ada istilah sudah kita bahas waktu itu. Ada istilah Asy'ariyah menyebutkan dua pendapat, syartul iman sama syatrul iman. Ada masih ingat enggak? Ada syarat, ada syatr. Kalau syarat ini berarti hanya syarat untuk dimuamalahi Islam. Dimuamalahi sebagai muslim. Tapi dia bukan bagian daripada hakikat iman itu sendiri. Dan ini dirujikan oleh Asy'ariyah, seandainya ada orang tidak mengucapkan syahadatain tapi dia beriman secara hati, maka dia mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita muamalah dia dengan muamalah kafir karena dia tidak mengucapkan. Itu menurut Asy'ariyah. Tapi kalau Murji'atul Fuqaha dia syatr. Dia termasuk rukun iman. Kalau tidak mengucapkan maka dia kufur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena iman terdiri atas hati dan apa? Lisan. Nah, ini bedanya antara Murji'ahnya Asy'ariyah dengan Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha menambah rukun iman berupa ikrar bil lisan. Masih ingat? Masih ingat enggak? Nah, ini enggak murojaah ini. Nah, kalau dia dua, berarti kan iman bukan satu, berarti ada dua, ada tasdik, berarti ada dua hal, ada tasdik, ada juga ikrar. Sehingga dibilang iman satu repot secara definisi. Paham maksud saya? Ini kritikan. Terus seandainya kalau iman satu, seharusnya seluruh ahlul iman sama bukan pada asalnya saja. Karena enggak perlu asal, enggak perlu cabang. Kalau iman satu kesatuan, ya berarti semuanya sama. Semuanya sama. Makanya muncul dari sebagian Murji'ah dengan berani mengatakan imani ka imani Jibril. Imanku seperti imannya siapa? Jibril. Kalau dia menganggap iman itu kadar tertentu
Yang di semua ahlul iman semuanya sama. Yang pada saya, pada antum, pada Abu Bakar As-Siddiq, pada Rasulullah, pada Jibril, semuanya kadarnya sama. Sehingga mereka bilang imanku dan iman mereka sama. Karena sekedar pembenaran. Sekedar pembenaran. Itulah hakikat iman. Nah kalau Tahawi mengatakan iman adalah satu, harusnya dikatakan seluruh sama. Jangan bilang seluruh pada asalnya doang. Paham maksud saya? Atau agak susah dipahami? Jadi iman menurut mereka satu kesatuan dan setiap orang semua sama, tidak ada bedanya. Harusnya demikian kalau kita bilang iman satu. Cuma Tahawi tidak mengungkapkan demikian, terlalu aneh. Karena ada orang Murji'ah yang berani mengungkapkan. Kata dia imanku seperti iman Jibril. Ini disebutkan dalam buku-buku Al-Firaq. Murji'ah mengatakan imanku seperti iman apa? Jibril. Karena dianggap iman itu kadar minimal yang semua orang sama. Itulah hakikat iman. Tidak bertambah, tidak berkurang. Satu kesatuan, tidak terbagi-bagi, ya itulah iman. Kalau gitu iman yang ada padaku, iman padanya, pada dia, pada Muhammad, pada SAW, kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semuanya sama. Namun At-Tahawi tidak mengatakan demikian, maka dia mengatakan yang sama adalah aslul iman. Aslul imannya sama. Paham? Dan ini nanti problem lagi. Ketika dia mengatakan aslul iman, seakan-akan ada furu' iman. Yang apa ini aslul iman? Kalau ada asal iman berarti ada furu' iman. Furu' iman berarti iman bercabang-cabang dong. Jadi susah dia mau mengkompromikan, susah. Dia bilang asal iman sama. Kalau asal iman berarti furu' iman ada. Kalau semua iman satu enggak perlu ada istilah asal, enggak ada perlu istilah furu'. Faham? Asal cabang. Sehingga dan dia dimaksud dengan asal iman adalah tasdik, pembenaran hati. Karena dia bilang iman kan ikrar bil lisan, tasdik seakan-akan dia mengatakan inilah asalnya. Ya. Terus furu'nya yang mana kalau begitu? Dia bilang yang ada perbedaan bukan pada imannya, tetapi pada takwa dan mukhalafatil hawa. Ini disebut samaratul iman. Dia bukan bagian dari iman. Takwa ini bukan iman, mukhalafatul hawa juga bukan iman. Bukan hakikat iman. Karena iman cuma tasdik berdasarkan definisi bahasa. Masih ingat enggak? Jadi ketika mereka terikat dengan definisi bahasa, mereka akhirnya mentakwilkan berbagai macam ayat, hadis. Kalau misalnya mengatakan al-haya'u, seperti kemarin kita sudah nukilkan, ya takwilnya siapa? At-Tahawi dalam syarah Mushkil Athar, dia mengatakan al-haya'u minal iman, maksudnya haya bukan daripada iman, tapi haya dan iman sama-sama bisa membuat orang baik. Oleh karenanya haya disebut iman majaz ya. Nah takwa, mukhalafatul hawa, bertakwa, itu ketaatan, menyisih hawa nafsu, ini sebuah bukan iman, cuma buah dari apa? Keimanan. Nah kalau masalah takwa, maka orang bertingkat-tingkat. Tapi kalau asal iman, semua orang sama. Tentunya ini agak, saya bilang tadi ada problem, jika ada asalnya, maka harus ada cabang-cabangnya. Ya. Jadi di definisi mereka tidak bisa, ya itu tidak bisa jami' mani, tidak bisa komitmen, tidak bisa konsisten, ya karena mau bilang begini nanti begini, mau bilang begini nanti begini, akhirnya tercampur baur sehingga susah. Dia bilang iman wahid, iman satu tapi terdiri atas dua. Mau dibilang iman asalnya sama, tetapi kalau asal mana furu'nya? Repot. Kalau dia bilang seluruh orang beriman sama, repot. Seperti Murji'ah yang ekstrim mengatakan iman saya dengan iman Jibril sama. Konsekuensinya ini konsekuensi definisi. Dia mungkin nggak enak ngomong begitu kalau gitu yang sama asalnya. Kalau kau bilang asalnya sama berarti ada asal ada furu'nya, repot. Kalau nggak ada furu' ngapain bilang asal furu'? Bilang aja iman. Selesai. Jadi terjadi kontradiktif atau susah untuk dikompromikan penjelasan-penjelasan seperti ini. Taib, paham sampai sini? Paham? Ini Murji'atul Fuqaha. Taib, kita lanjut. Ada yang bertanya sebelum kita lanjut? Bingung apa yang ditanyakan? Nanti antum putar di YouTube lagi ya, di Murajaah ya. Yang penting ini kan kita belajar, kita ngerti supaya jangan keliru, itu aja. Meskipun nanti terlupakan. Taib. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, ahlul iman bertingkat-tingkat. Ahlul iman mutafawitun, mutafadilun, bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat pada keimanan, bertingkat-tingkat pada pembenaran, bahkan yang mereka sebut aslul iman bertingkat-tingkat juga, tidak sama.
Apalagi bertingkat-tingkat pada setiap cabang keimanan. Kita Ahlussunnah mudah karena memang Nabi bilang, contoh Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan, orang yang paling sempurna imannya. Berarti ada tingkatan enggak? Tingkatan. Kalau mereka ini maksudnya buah keimanan, bukan imannya. Mereka harus takwil. Kalau tasdiknya sama semua, tapi yang Rasulullah maksudkan bertingkat-tingkatlah buah keimanan. Ya, seperti itu. Rasul aja berbeda. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kalam Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ya. Mereka para rasul kami tingkatkan satu dengan yang lainnya. Di antaranya ada yang Allah bicara langsung dengannya seperti Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Adam. Dan sebagian mereka diangkat derajat lebih daripada yang lain. Maka ada ulul azmi, kemudian ada yang lebih tinggi, khalilan, kemudian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyraful mursalin, bertingkat-tingkat. Allah sebut dalam surat Fatir, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah." Kemudian kami berikan kitab kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, di antara mereka ada yang beriman tapi zalimun li nafsi, beriman tapi bermaksiat. Di antara mereka ada muqtasid, tengah-tengah. Tidak bermaksiat tapi tidak yang sunnah-sunnah kurang. Di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat, bukan cuma yang wajib-wajib saja, yang sunnah dia semangat terus. Biiznillah, dengan izin Allah. Tiga-tiganya masuk surga, jannatu adnin yadkhulunaha. Tiga-tiganya masuk surga, tapi tingkat berbeda-beda. Tingkatan penghuni surga merupakan bukti dari tingkatan apa? Iman. Gampang sekali. Maksudnya dalil terlalu banyak. Ya. Ya. Fas'alullah an yujaddida imanakum. Innal iman ahadikum yakhlaq kama yakhlaqu thawb. Sungguhnya iman dalam hati kalian jadi lusuh seperti baju, maka mintalah kepada Allah untuk perbarui apa? Iman. Berarti iman ditambah lagi. Tadinya sudah lusuh jadi perbarui lagi, di-refresh. Ya. Ta'alau najlis sa'atan nazdad imanan. Mari kita duduk bersama, kita tambah sebentar, tambah iman kita dengan mengingat akhirat. Iman bertambah. Mereka bilang enggak, iman tidak bisa bertambah. Iman satu kesatuan. Ini semua karena terikat dengan kaidah secara bahasa. Itulah kadang-kadang kalau sudah terikat dengan kaidah semua harus ditakwil. Sama seperti saya katakan masalah para penolak sifat, ketika mereka sudah punya kaidah Tuhan harus statis. Nah, ini mereka jadikan disebut dengan kebenaran absolut, maka semua dalil yang menunjukkan Allah melakukan ini itu semua ditakwil. Semua ditakwil. Tuhan harus statis, tidak boleh ada aktivitas sama sekali. Sudah jadi harga mati, sehingga yang lainnya mereka takwil. Akhirnya ratusan ayat, ratusan hadis harus mereka takwil. Itu susahnya di situ. Sehingga zahir-zahir semua harus ditakwil. Sama seperti masalah iman. Kalau kita berpegang teguh dengan kaidah bahwasanya iman hanyalah tasdik, ya semuanya harus ditakwil. Apalagi iman satu kesatuan, tidak mungkin bertambah, tidak berkurang, satu kesatuan. Kalau pergi sebagian hilang seluruhnya. Akhirnya seperti ini harus ditakwil semua. Repot. Jadi ayat hadis semuanya takwil-takwilan. Ya. Seperti wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatum hadhihi imana. Fa amal ladzina amanu fazadatum imanan ya wa hum yastabshirun. Ketika turun surat mereka sering bertanya, siapa di antara kalian yang tambah imannya karena surat Al-Qur'an turun? Adapun orang beriman bertambah imannya, kata mereka bukan bertambah iman tapi bertambah yang diimani. Kalau bertambah yang diimani, imannya juga tambah enggak? Tambah lagi. Gimana yang diimani bertambah, imannya enggak bertambah? Itu maksud saya kalau ketika kita sudah terjebak pada satu harga mati yang itu tidak ada dalilnya, akhirnya kita maksain seluruh dalil untuk dikompromikan. Harusnya harga matimu tuh jangan jadi harga mati. Itu yang dikompromikan sesuai dengan dalil. Jadi susah kalau sudah meyakini baru berdalil. Harusnya lihat dalil baru dia diyakini. Dan itu sama seperti ketika tidak meyakini Allah di atas, sudah semua ditakwil. Semua Allah turun ke langit dunia. Oh, maksudnya malaikat yang turun. Malaikat bilang siapa yang minta ampun kepada aku. Malaikat berani ngomong gitu. Kata man yad'uni astajib. Siapa yang berdoa kepada aku kabulkan. Siapa yang minta ampun, masa malaikat ngomong begitu? Oh, bukan. Kalau gitu rahmat Allah yang turun di langit dunia. Ngapain nyantol di langit dunia rahmat Allah? Enggak turun ke bawah. Kalau cuma nyantol apa faedahnya? Jadi akhirnya takwil semua. Amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ard. Apa kalian merasa aman dari yang di langit akan mengirimkan kalian bencana? Maksudnya kalian merasa aman dari malaikat. Ngapain Allah takut-takutin? Maksudnya hilang jadi makna takut kepada Allah dengan takut kepada malaikat. Maksud saya kalau sudah punya harga mati, akhirnya semua ditakwil. Jadi ayat ini isinya takwil.
Repot. Tapi kita lanjut. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, kita bagi iman ada aslul iman. Aslul iman tuh yang kalau siapa yang ingkari dia kafir, namanya aslul iman. Ada kamal iman wajib, yang kalau ditinggalkan masih beriman tapi berdosa. Ada kamal mustahab, kalau ditinggalkan perkara sunnah, ditinggalkan tidak mengapa. Jadi kita bisa bagi iman aslul iman. Aslul iman kalau kita tinggalkan kafir. Iman kepada malaikat, iman kepada rukun iman misalnya. Kamal iman wajib, yaitu kalau kita tidak kerjakan, kita berdosa, tapi tetap beriman. Ada hal banyak yang wajib, ya. Berbakti kepada orang tua itu wajib. Kalau ditinggalkan tidak kafir. Ada yang mustahab seperti salat sunnah dan macam-macam ya. Nah, orang yang tentu yang sampai tahapan ini di bawah dengan yang sudah sampai tahapan di atasnya. Lebih lagi di atasnya lagi, lebih tinggi lagi. Saya dikasih ilmu baru, katanya ada yang baru gini jadi tapi langsung hilang. Jadi maksudnya yang di aslul iman tentu tidak sama dengan orang yang telah mencapai derajat apa? Kamalul imanul wajib. Tentu lebih tinggi lagi yang kamal iman mustahab. Makanya dibagi ihsan, derajat ihsan paling tinggi, kemudian di bawahnya derajat apa? Iman, derajat di bawahnya lagi adalah derajat Islam. Jadi dalil tentang ahlul iman bertingkat-tingkat banyak. Sekarang mereka bilang yang bertingkat-tingkat cuma buahnya. Adapun aslul imannya itu tasdik sama semua. Ternyata kalau kita bicara tasdik juga berbeda-beda. Apakah kita mau samakan tasdik kita dengan Abu Bakar? Kenapa Abu Bakar diberi julukan oleh Nabi As-Siddiq? Kenapa? Karena tingkat pembenarannya tidak sama dengan kita. Ini masalah pembenaran. Itu kan yang mereka bilang iman itu cuma membenarkan. Tasdik, membenarkan. Nah, yang mereka sebut dengan aslul apa? Iman. Ternyata aslul iman ini membenarkan itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dari situlah Abu Bakar disebut dengan apa? As-Siddiq. Karena dia tidak ragu-ragu kalau membenarkan Nabi. Sampai satu hari Rasulullah SAW pernah berkumpul dengan para sahabat. Kata Rasulullah SAW, bainama baqaratun baina rajulun yamshi, seorang berjalan dengan sapinya. Fa idza baqaratun tatakallam, tiba-tiba dan dia naik di atas sapinya. Kemudian sapinya protes. Sapinya mengatakan, "Inni lam ukhlaq li hadza." Bos, saya tidak diciptakan untuk kau tunggangi. Tunggangi itu kuda, himar, ngapain saya tunggangi? Wa inna ma khuliqtu lil harth. Adapun saya diciptakan, tugas saya adalah untuk membajak tanah. Maka para sahabat yang hadir bilang, "Abaqaratun tatakallam?" Apakah ada sapi yang bicara? Rasulullah mengomentari, "Fa inni uminu bidzalik." Saya beriman dengan itu pernah terjadi. Wa Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar juga pasti mengimani kalau saya ceritakan ini. Wa laisa huma thamma. Ketika itu Abu Bakar dan Umar lagi tidak hadir. Tapi Rasulullah bilang kalau Abu Bakar saya yang imani, pasti Abu Bakar dan Umar juga ikut beriman. Menunjukkan tasdik mereka luar biasa, tidak sama dengan yang lainnya. Allah berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi." Dan yang membawa kebenaran itu maksudnya Rasulullah SAW, wa saddaqa bihi, yang dan membenarkannya adalah maksudnya Abu Bakar. Maka disebut as-siddiq. Siapa yang bisa mengatakan tasdik dia sama dengan tasdiknya Abu Bakar? Tidak ada. Tasdik pun bertingkat-tingkat. Bahkan dalam satu perangan kata Allah, hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka pada saat itu lebih dekat pada kekufuran daripada dekat kepada keimanan. Ini tasdik mereka lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Kapan? Kata Allah, hum lil kufri yauma idzin, ketika itu. Ini Allah berbicara tentang suatu kelompok. Kata Allah, hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka pada hari itu lebih dekat pada kekufuran daripada kepada keimanan. Nah, berarti sebelum hari itu mereka dekat kepada keimanan. Namun pada ketika digoncang dengan goncangan, mereka goyang tasdiknya. Goyang. Ibnu Katsir ketika menyampaikan tentang tafsir ayat ini, bahwasanya orang itu ketika diuji dengan ujian, dia bisa goyang. Ketika tasdiknya enggak kuat, dia bisa goyang, maka malah cenderung kepada kekufuran. Lebih dekat pada kekufuran daripada keimanan. Beda kalau orang yang tasdiknya kuat. Semakin diuji, semakin membenarkan. Seperti Allah memuji para sahabat. Ya. Falamma ra'al mu'minul ahzab qalu hadza ma wa'adallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ketika kaum mukminin lihat Ahzab sudah datang, justru mereka berkata, inilah ya yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Semakin bertambah iman lagi. Ini kenapa? Karena tasdik mereka sudah kuat, ketika dapat ujian, mereka semakin apa? Bertambah. Nah, kalau tasdiknya lemah, ketika dapat ujian dia goyang.
Ini menunjukkan tasdik orang berbeda-beda. Benar atau tidak? Gimana bilang semua sama? Gimana bilang semua sama? Beda. Baik. Demikian juga kalau menurut Ahlus Sunnah, karena iman bercabang-cabang dalam hadis al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu 70 sekian cabang, yang paling tinggi la ilallah, yang paling rendah menghilangkan gangguan dari apa? Jalan. Dan malu bagian daripada iman. Nah, setiap cabang itu juga menurut kita berbeda-beda. Seperti salat. Tidak semua orang sama. Kata Nabi SAW, Inna rajula la yansirifu min salati wa ma kutiba lahu illa nisfuha aw thuluthuha. Ada orang selesai salat dicatat cuma pahalanya setengah, ada sepertiga, atau seperempat, ada seperlima. Beda-beda orang. Padahal satu cabang keimanan yang sama. Sama-sama cabang salat. Beda ketika menghilangkan gangguan dari jalan. Rasulullah kabarkan ada orang menghilangkan gangguan dari jalan, dia masuk surga. Ada seorang laki-laki lihat ada dahan di jalan, dia mengatakan la yu'zil mu'minin, jangan sampai dahan ini mengganggu kaum mukminin. Maka dia hilangkan dari jalan, maka dia masuk surga. Ya, beda. Ada orang yang sekedarnya, ada orang yang benar-benar perhatian, ada orang karena mikirin kaum muslimin. Sikap hati dia berbeda-beda dalam menjalani satu cabang keimanan. Dan semuanya demikian. Khosyah berbeda, din berbeda, roja, khauf, rasa malu berbeda-beda. Orang yang ada yang malunya tinggi, ada yang rasa malunya kurang. Ya, takwa berbeda-beda. Ya, la ilaha illallah juga berbeda-beda. La ilaha illallah berbeda-beda. Makanya kata Ibnu Qayyim, semua orang punya bitokoh la ilaha illallah, tapi tidak semua bitokoh la ilaha illallah, kartu la ilaha illallah menyelamatkan dari neraka jahanam. Buktinya kata Rasul dalam hadis, kata Rasulullah SAW, Allah mengatakan akhriju, ya, keluarkan dari neraka orang yang masih punya iman meskipun sebesar zarrah. Berarti ada yang imannya sedikit. Ketika Rasul ada yang mengatakan seperti 1 dinar, seperti setengah dinar, berarti iman bertingkat-tingkat enggak? Bertingkat-tingkat. Aslul iman belum bertingkat-tingkat. Itulah, jadi kalau kita sudah kejebak dengan kaidah, yang kaidah itu batilah, kaidahnya batil, maka akhirnya mengkonsekuensikan untuk mempertahankan kaidah ini terlalu banyak ayat dan hadis yang harus ditakwil. Jadilah mereka tukang takwil. Masalah sifat tukang takwil. Masalah iman juga tukang apa? Tukang takwil, repot. Taib. Kita lanjut. Ada yang bertanya? Ya. Murji'ah banyak. Semua Asy'ariyah Murji'ah. Semua Asy'ariyah Murji'ah. Ya, enggak ya. Jadi mereka itu secara keyakinan yang mereka tulis di buku-buku mereka seperti itu. Ya, rata-rata Asy'ariyah Murji'ah ya. Oh, enggak ada masalah, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Mereka belum tentu mau sama kita. Baik. Setelah itu kita bahas pada poin berikutnya tentang masalah takfir. Tohawi sebelum membahas tentang definisi iman, dia sempat berkata, jadi saya mundur lagi, ada teks dari Abu Ja'far Tohawi rahimahullah sebelumnya. Jadi kita selesaikan dulu definisi iman, sudah selesai. Dari awal kita Murji'ah, Murji'atul Fuqaha, kemudian bahasan sekarang masalah asul iman dan yang lainnya. Sekarang kita bahas tentang sebab-sebab yang kafir, yang buat orang kafir. Kata Al-Imam Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wala yakhrujul abdu minal iman illa bijuhudi ma adkhalahu fihi. Tidaklah seorang hamba keluar dari iman kecuali dengan mengingkari apa yang buat dia masuk dalam iman. Ini masalah kafir. Jadi kapan seorang masuk iman, dia keluar. Kapan dia keluar dari keimanan? Keluar dari iman berarti kafir. Ini pembahasan kapan seorang kafir. Kata beliau, la yakhrujul abdu minal iman, tidaklah seorang hamba keluar dari iman, itu menjadi kafir maksudnya. Maksudnya menjadi kafir. Itu jadi kafir. Illa kecuali dengan mengingkari apa yang buat dia masuk dalam iman. Yang buat dia masuk Islam dia ingkari. Ya. Maka ya maksudnya dia masuk iman karena dia tasdik. Karena dia tasdik. Menurut Murji'ah seorang beriman dengan apa? Tasdik.
Berarti kalau dia mengingkari tasdik berarti dia jadi takdzib. Membenarkan jadi mendustakan. Atau mereka sebut dengan juhud. Ini definisi bikin problem. Pertama mereka hanya membatasi kufur pada juhud. Juhud atau ini mirip dengan takdzib, nanti akan kita jelaskan bedanya. Takdzib itu pendustaan. Kenapa? Karena mereka mengatakan illa bijuhud, kecuali dengan mengingkari. Itu mendustakan. Ya. Jadi mereka hanya membatasi kufur dengan kufur juhud atau kufur takdzib. Ini pembatasan problem yang pertama. Problem yang kedua, mereka membatasi hanya pengingkaran pada perkara-perkara dasar dalam iman. Kemungkinan cuma masalah tasdik. Masalah tasdik ya. Atau yang merupakan dasar. Padahal namanya orang yang kafir itu bukan cuma mendustakan rukun iman, bukan mendustakan zakat mal ya. Kalau ada perkara ijma ulama, dalilnya jelas, kemudian tetap dia mendustakan, kafir atau tidak? Kafir. Makanya Abu Ja'far At-Tahawi dalam syarah Mushkil Athar, dia mengatakan siapa yang mengingkari zakat mal, kafir. Tapi kalau mengingkari zakat fitriyah, bahwa zakat fitri tidak ada, itu tidak kafir. Padahal dua-duanya perkara yang disepakati oleh para ulama. Kalau orang bilang zakat fitrah nggak ada. Dalilnya saya nggak percaya. Kenapa dia tidak mengkafirkan? Bedanya karena zakat mal itu yang dimaksud rukun Islam itu zakat mal, bukan zakat apa? Fitrah. Zakat fitri kedudukannya di bawah daripada zakat mal. Kata dia kalau mengingkari ini kafir, kalau mengingkari ini tidak kafir. Padahal dua-duanya bisa bikin kafir. Kalau kau udah tahu ini benar-benar dari Allah, dari Nabi, terus kau tetap kau mengingkari meskipun itu perkara dianggap fara atau cabang, tetap buat orang kafir. Kau dari Nabi iya, tapi saya mengingkari. Kafir atau tidak? Kafir. Kau sudah tahu dari Nabi kau mengingkari itu kafir. Tidak dibedakan apa ini termasuk rukun Islam atau tidak. Intinya dia membatasi pengkafiran pada pendustaan pada sebagian syariat. Ya, kalau syariat yang ini didustakan tidak kafir, kalau syariat yang itu didustakan jadi kafir. Ini juga problem. Sementara ahlu sunnah tidak membeda-bedakan. Selama dia sudah tahu ini benar-benar dari Allah dan Rasulnya, dia mendustakan satu ayat saja atau satu syariat saja, dan dia sudah tahu dari Allah dan Rasulnya, maka dia jelas sudah kafir. Jadi di sini ada dua problem gara-gara definisi ini, yaitu hanya membatasi takfir pada takfir kufrul juhud atau takdzib, mendustakan, dan juga membatasi pada pendustaan tidak semua perkara. Pendustaan tidak semua perkara. Ini problem dalam definisi terkait dengan takfir menurut Abu Ja'far At-Tahawi. Taib. Sekarang kita kembali sebelum kita masuk masalah takfir, definisi iman. Perhatikan ini, saya ketika membahas masalah takfir ini bukan masalah takfir muayyan, hanya sekedar kaidah, perbuatan ini kafir, perbuatan ini kafir. Adapun masalah si fulan kafir atau tidak, tetap harus ikut kaidah, yaitu iqamatul hujjah wa rudus syubhat wa izalatu syubhah. Tetap harus menegakkan argumentasi dan menghilangkan syubhat, baru seorang bisa divonis kafir atau tidak. Ini secara umum. Ya. Tapi yang sedang kita bahas tentang ini perkara mengkafirkan atau tidak, bukan masalah memvonis person per person. Bisa dibedakan? Seperti saya bahas misalnya minta kepada penghuni kubur syirik, kufur. Iya, tapi kalau ada orang itu masalah lain. Apakah dia ada syubhat, apa dia baru masuk Islam, itu urusan belakangan. Ya, kita sekarang bicara tentang amal-amal tersebut kafir atau tidak. Taib, definisi iman menurut Murji'ah adalah tasdiq qalbi. Ini tulisannya kurang bagus ya. Saya tadi nulis ada nggak sempat saya tulisnya di mobil tadi jadi agak miring-miring. Pas di mobil dari sini. Biasanya tulisan saya bagus biasanya. Jangan antum bilang Ustaz lagi banyak pikiran. Enggak, bukan banyak pikiran. Saya tadi di mobil jadi miring-miring. Taib. Murji'ah, mereka ketika membahas tentang iman, definisi iman, mereka batasi pada tasdik apa? Qalbi. Membenarkan hati. Kalau mereka tambah pun Murji'atul fuqaha hanya ikrar, lisan. Adapun amal-amal hati yang lain, khusyuk, khosyah, roja, khauf, enggak ada. Terus perkataan-perkataan lain seperti zikir, semua itu enggak ada. Itu bukan bagian iman, itu cuma buah keimanan. Adapun ahlu sunnah luas. Iman ada i'tiqad, ada qaul, ada amal. Sudah masih ingat? Nah, ini semua ada cabang-cabangnya. I'tiqad ada cabang-cabangnya. Meyakini ini iman, meyakini iman. Qaul juga banyak cabang-cabangnya. Ada qaulul lisan, ada qaulul qalbi, qaul ada zikir, ada baca Quran. Ini semua adalah iman. Amal juga banyak. Ada solat, ada zakat, ada puasa, ada amal hati. Ini semua cabang-cabang
keimanan. Nah, kalau begitu ini semua cabang-cabang keimanan, perhatikan. Cabang-cabang keimanan, jangan pelangi. Oke. Ini cabang-cabang keimanan, cabang-cabang keimanan kembali kepada amal, kepada qaul, kepada i'tiqad. Masing-masing ini punya cabang-cabang keimanan. Nah, kalau gitu cabang-cabang keimanan punya lawan, yaitu cabang-cabang kekufuran. Cabang-cabang kekufuran kalau begitu juga kembali kepada i'tiqad, kembali juga kepada qaul, kembali juga kepada apa? Amal. Nah, perhatikan. Jadi cabang-cabang, sebagaimana cabang-cabang keimanan kembali kepada 3 landasan i'tiqad, qaul dan amal, cabang-cabang kekufuran demikian juga. Lain halnya biar enggak hilang deh. Lain halnya ketika mereka tidak punya cabang keimanan, iman hanya sekedar tasdikul qalbi, berarti lawannya cuma sekedar apa? Takdzib, paham? Ketika iman cuma pembenaran, berarti kufur itu adalah pendustaan. Karena lawan daripada imanku kufur, lawan dari tasdik apa? Takdzib, mendustakan. Sehingga inilah kenapa Murji'ah membatasi apa? Pengkafiran dengan hanya sekedar takdzib. Padahal pengkafiran tidak banyak. Orang menjadi kafir bukan sekedar mendustakan saja. Banyak hal yang bisa membuat orang terjerumus dalam kekufuran. Kalau Ahlussunnah, sebagaimana cabang-cabang keimanan kembali kepada i'tiqad, qaul, keyakinan, qaul dan amal, maka cabang kekufuran juga terkait dengan hal tersebut. Paham sampai sini? Paham? Baik. Lanjut ya. Nah, sebab-sebab kekufuran menurut Ahlussunnah wal Jamaah ya. Menurut Ahlussunnah. Insyaallah nanti abis ini sudah yang abis masalah iman, insyaallah kita bahas yang ringan-ringan nanti, masalah azab kubur. Ini aja. Antum pusing-pusing sebentar ya. Baik. Karena cabang-cabang keimanan bisa qaul, bisa fi'il, bisa amal, bisa i'tiqad, maka cabang kufuran demikian. Bisa dengan qaul. Bisa dengan qaul. Kenapa? Apa itu kufur dengan qaul? Semua perkataan yang dalil menunjukkan bisa menyebabkan kafir pengucapnya. Seperti dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah 74, kata Allah, وَلَقَدْ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا. Orang-orang munafik berkata, mereka bersumpah, kami tidak pernah mengucapkan hal tersebut. Kata Allah, وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ. Mereka telah mengucapkan perkataan kufur. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Dan mereka menjadi kafir setelah mereka Islam. Jelas. Allah sebutkan mereka mengucapkan kalimat apa? Kufur. Berarti perkataan bisa bikin kufur enggak? Dan kata Allah, wa kafaru ba'da Islam, dan mereka kafir setelah Islam. Jadi ucapan sendiri bisa bikin orang kufur. Contoh juga istihza, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayati wa rasul kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Dalam surat At-Taubah 65 sampai 66. Kalau kau tanya kepada mereka, kenapa kalian mengejek-ngejek? Ngejek Nabi, ngejek para sahabat. Ya, mereka waktu perang Tabuk mereka bilang ini mereka sahabat ini duniawi, cuma rakus makan, mereka penakut, diejek ya. Apa simbol-simbol Islam diejek ya. Nabi diejek. Maka mereka akan mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami hanyalah bercanda. Sebagaimana kami sedang safar namanya capek kita canda-candaan biar ngilangin capek dan kata Allah, "Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un." Apa kalian ngejek Allah, Rasul ya, dan ayat-ayatnya. La ta'tadziru, jangan minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah iman, tadinya kalian beriman. Kalian telah kafir sebelumnya mereka beriman. Mereka kafir gara-gara apa? Gara-gara ucapan. Jadi kalau Ahlussunnah ucapannya menggufurkan, tidak dibahas mereka kenapa ngomong begitu, isi hatinya apa, enggak ada. Ini ucapan bikin apa? Kufur. Secara otomatis perkataan menjadikan kufur. Dalil yang lebih jelas dalam surat An-Nahl ayat 106. Kata Allah, "Man kafara billahi min ba'di imanihi." Siapa yang kafir kepada Allah yang setelah dia beriman, ini murtad. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya beriman.
Ini ayat turun kepada siapa? Kepada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh. Sehingga dia akhirnya mau dibunuh juga, dia dipaksa untuk mencaci maki Nabi. Atau mencaci maki Islam. Maka dia berucap dengan perkataanku, kufur. Tapi apakah dia kufur? Tidak. Kenapa? Karena dia dipaksa. Tetapi kata Allah, seandainya dia tidak dipaksa dia ucapkan, kafir atau tidak? Jadi Allah kasih dia uzur, kenapa? Karena dia terpaksa. Illa man ukriha. Kata Allah, man kafara billahi min ba'di imani. Siapa yang kafir setelah imannya? Ini kafir terkait dengan ucapan. Kenapa? Karena Ammar bin Yasir mengucapkan kata-kataku kufur. Bukan tentang hati, karena hati tidak bisa dipaksa. Kata Allah, illa man ukriha, kecuali siapa yang dipaksa. Dipaksa hatinya atau dipaksa mengucapkan? Nah, berarti kafir ini terkait dengan lisan, bukan dengan hati. Saya ulangi, ayatnya berbunyi, man kafara billahi min ba'di imani, siapa yang murtad setelah tadinya beriman, gara-gara ngucapin perkataan apa? Kufur. Illa man ukriha, kecuali dipaksa mengucapkan perkataan kufur tersebut, wa qalbu mutmainnun bil iman, sementara hatinya beriman. Berarti kalau dia tidak terpaksa berarti kafir. Kalau dia tidak dipaksa dan dia tetap mengucapkan, kafir atau tidak? Kafir. Allah hanya mengecualikan yang tidak kafir, yang dipaksa. Kalau seandainya dia dipaksa dan dia mengucapkan dengan lapang dada, berarti dia kafir. Ini dalil bahwasanya perkataan bisa membuat orang kafir. Jadi tidak usah bahas, oh dia ngomong gitu karena hatinya nggak ada, itu Ahlussunnah tidak bahas. Tidak perlu dikait-kaitkan. Pokoknya ucapan gini membuat orang kafir. Suruh maki-maki Nabi, dia maki-maki Nabi, kafir. Kecuali dipaksa tembak, kalau maki Nabi ya silakan apa, dipaksa itu lain. Kalau nggak terpaksa dia mengucap tanpa ada paksaan, maka kafir. Ini menunjukkan bahwasanya perkataan bisa membuat orang kafir. Yang kedua, bisa kafir dengan amal atau perbuatan. Amal seperti menginjak mushaf. Injak mushaf kafir. Jangan bilang, selama dia tidak dipaksa, dia melakukannya dengan keinginan dia tanpa ada paksaan, maka kafir. Tidak usah tanya, hatinya kamu memang injak kenapa? Saya mau cek, kamu kafir. Tidak ada, kafir langsung. Tinggal suruh taubat. Seperti seorang sujud pada patung Buddha misalnya. Ada orang Islam sujud pada Buddha, ngapain sujud pada Buddha? Kafir. Kafir. Ya. Ya, karena jelas ini patung. Apa yang kalau sujud kepada orang saleh masih ada pembahasan. Karena dalam syariat ada namanya sujud tahiyat dengan sujud ibadah. Tapi kalau sujud kepada patung berhala, patung Buddha atau patung Isa, kafir. Ya. Karena itu sujud ibadah. Ya, sujud kepada berhala misalnya. Taib. Bisa juga amal dengan bitark, meninggalkan. Tark ada dua, ada namanya tark adami atau tark al-wujud. Tark zuhul itu enggak apa? Zuhul itu maksudnya tidak menyengajai. Berbeda dengan meninggalkan karena menyengaja. Seperti seorang ini dia meninggalkan dengan menyengaja, ini sama dengan perbuatan. Dia sebut meninggalkan tapi dia sebuah aktivitas. Saya ulangi, ini tark tapi aktivitas. Beda seorang tidur, orang tidur ya dia ninggalin, dia bukan aktivis. Tapi dia disuruh sholat nggak mau, sengaja dia tidak mau sholat, saya nggak mau sholat. Amal saya nggak mau. Dia tidak maunya itu adalah aktivitas. Ini juga kafir gara-gara ninggalin sholat. Menurut pendapat itu ada khilaf tentang meninggalkan sholat, tapi menurut pendapat Imam Ahmad, siapa meninggalkan sholat maka kafir. Mau dia yakin sholat wajib atau tidak, apakah dia malas atau tidak, ninggalin sholat, apalagi ninggalin seluruh sholat tanpa sholat sama sekali kafir. Tentu ada pendapat lain, ada yang mengatakan tidak kafir. Apalagi meninggalkan seluruh amal. Ada seorang beriman tapi tidak beramal sama sekali, maka ini kafir juga. Taib, kafir juga bisa dengan i'tiqad. Dengan i'tiqad, keyakinan, yaitu meyakini hal-hal yang menunjukkan itu merupakan kekufuran. Seperti istihlal. Istihlal itu meyakini yang haram jadi halal. Istihlal zina, mengatakan zina halal. Seperti kata Nabi SAW, la yakunanna aqwamin min ummati yastahilna al-hira wal hadul khamra wal ma'azib. Akan ada datang suatu kaum dari umatku, mereka menghalalkan khamar, menghalalkan zina, menghalalkan kain sutra bagi laki-laki, dan menghalalkan alat musik. Akan datang suatu kaum. Sudah datang belum? Sudah ya.
Mau ingkari ya memang ada yang menghalalkan, ya sudah mau diapain, Nabi sudah bilang. Kalau ada perkara yang jelas-jelas dalam Islam, suatu perkara yang zahir ini benar-benar tidak ada khilaf, semua orang tahu, seperti zina. Dia bilang zina halal, kafir. Kenapa dia meyakini menyelisih apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Keyakinannya membuat dia, keyakinan salah tersebut membuat dia kafir. Contoh lagi, keyakinan wahdatul wujud. Meyakini Allah bersatu dengan alam semesta. Allah ya alam, alam adalah Allah. Ya. Atau meyakini ada yang menyertai Allah dalam pengurusan. Ini namanya keyakinan. Orang punya keyakinan yang seperti ini, kafir. Tapi ada juga pengkafiran dengan syak, keraguan terhadap keyakinan atau terhadap keyakinan tertentu atau keimanan. Dia meragukan apa saja yang harus diyakini, seperti ragu Allah ada atau tidak, kafir atau tidak? Kafir. Ragu bahwasanya Islam adalah agama yang paling benar, ragu. Ini kafir. Ragu bahwasanya orang kafir masuk neraka, ini juga kafir. Dia ragu. Allah sudah bilang dalam banyak ayat ini di neraka. Saya ragu. Kamu orang Islam masuk surga, saya juga ragu. Ragu. Ini kok ragu masuk neraka, kok sendiri ragu masuk surga. Terus gimana? Jadi ragu, nah ini bahayanya liberal. Liberal itu bahaya diantaranya, dia tidak perlu menjadikan seorang muslim pindah agama, tapi membuat seorang muslim ragu tentang agamanya. Ragu tentang sesatnya agama lain dan ragu tentang benar agamanya sendiri. Maka mereka buat istilah jangan monopoli kebenaran. Kalau mau nilai agama lain jangan pakai kacamata agama kita, pakai kacamata agama dia. Nah, kalau pakai agama dia semuanya benar. Otaknya taruh di mana enggak tahu. Nah, ini bikin ragu. Tidak perlu seorang kafir dengan mengatakan menentang ayat, dia ragu aja sudah menjadikan dia kafir. Ini bahayanya syubhat. Seorang baca syubhat ateis, dia bisa ragu tentang Tuhan itu ada. Tadinya dia yakin, tiba-tiba dia ragu. Ragu ini penyakit. Kalau dibiarkan bisa bikin kafir. Kalau dia lawan, maka kembali keimanannya. Namanya iman ada godaan, tapi dia lawan, dia tepis. Dia bantah. Tapi kalau mencokol dalam hatinya, wahum fi wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Hati mereka ragu, ya. Dan hati mereka bimbang. Ini kafir, ya. Tsumma lam yartabu, orang beriman tsumma lam yartabu, tidak ragu. Jadi kalau dia ragu, kafir. Maka tidak boleh ragu, ya. Maka hal-hal yang menimbulkan keraguan jangan kita coba baca-baca hal yang buat kita ragu. Di antaranya yang bisa buat orang ragu, baca syubhatnya ateis, syubhatnya liberalis, syubhatnya pluralis, ya. Itu bahaya, bisa bikin ragu. Ini hal-hal yang bisa bikin orang kufur, keluar dari Islam. Paham sampai sini? Baik, sekarang saya bikin bagan, insyaallah menjelaskan lebih detail. Macam-macam manusia ditinjau dari iman dan kafir, mukmin atau kafir. Mukmin atau kafir. Baik. Saya kasih 7 model manusia, nomor 1 sampai 7. Ada iman batin, iman zahir. Ada orang imannya batin tapi iman zahirnya enggak ada. Ya. Ada yang dua-duanya beriman, ada dua-duanya tidak ada. Coy, kita contoh pertama. Nomor 1 model manusia pertama. Model manusia pertama, dia iman batinnya ada. Beriman secara batin. Dan iman zahirnya juga ada. Dia mengatakan saya beriman, saya sholat. Orang ini statusnya apa? Mukmin. Ada yang ragu? Dia batinnya beriman, zahirnya juga beriman. Ini model pertama. Paham? Model kedua, iman batinnya enggak ada, tapi zahirnya beriman. Namanya apa? Munafik. Dia tidak beriman, cuma KTP-nya Islam. Dan ini banyak orang seperti ini. Ya, kalau di zaman Nabi aja ketika perang Uhud 1000 pasukan mundur 300 kafir semua, munafik semua. Waktu perang Uhud kan Rasulullah keluar 1000 orang. Ketika mau perang tiba-tiba 300 mundur. Provokasi dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang munafik. Akhirnya ketika 300 mundur, sahabat ribut. Sebagian bilang kita bunuh dulu 300 baru lawan 3000. Sebagian mengatakan ngapain lawan 300? Kita lawan 3000, ribut. Allah turunkan firman-Nya, "Fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu." Kenapa kalian terpecah dua menjadi dua golongan terhadap orang munafik? Itu zaman Nabi, ketika pasukan perang Nabi ternyata 30%-nya orang munafik. Itu zaman Nabi, zaman sekarang banyak orang enggak suka Islam, dia enggak suka Islam. Dia enggak suka syariat Islam. Dia enggak suka syariat Islam jaya. Dia benci dengan syariat Islam. Ya, dia enggak suka, ada syarat ini enggak suka, ya.
Ya. Ya. Maka ini secara batin dia mengingkari tapi KTP-nya Islam. Maka namanya munafik. Munafik kalau dia terang-terangan namanya zindik. Istilahnya apa? Zindik. Kalau zaman Nabi enggak ada, kalau terang-terangan namanya zindik. Jika terang-terangan namanya zindik. Apa itu? Jadi maki-maki jilbab, misalnya maki-maki itu sudah ya. Tapi saya Islam, tapi jilbab apa syarat kau? Itu zindik namanya. Zindik, terang-terangan. Kalau munafik enggak, dia malu-malu. Oh enggak, mestinya enggak pas, pakai dalil-dalil macam-macam lah. Tapi ini model kedua, imannya tidak ada, di batin tidak ada, tapi zahirnya beriman. Namanya munafik. Yang ketiga, iman batin ada, zahir enggak ada, tapi dia menentang. Namanya kafir juhud. Ya. Jadi dia imannya ada. Ini kebalikan munafik. Paham? Kalau munafik imannya enggak ada, zahirnya sepakat. Ini imannya ada, tapi zahirnya mengingkari. Contohnya siapa? Contohnya Fir'aun. Allah berfirman tentang mereka, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka Fir'aun dan bala tentaranya wajahadu biha, mereka mengingkari, mendustakan ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, mukjizat-mukjizat Allah berikan kepada Nabi Musa, wastaiqanatha anfusuhum, sementara hati mereka meyakini. Itu namanya juhud secara istilah. Cuma nanti istilah jadi buyar ketika dianggap sama dengan takdir. Tapi sementara kita pahami dulu. Namanya juhud itu mengingkari yang di hati, itu namanya juhud. Hatinya benar tapi mengingkari secara lisan. Contoh seperti apa? Seperti ketika Rasulullah SAW dibilang pendusta. Sebenarnya mereka tahu Rasulullah jujur, tapi mereka secara lisan bilang dusta. Namanya juhud. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahum la yukadzibunak walakinadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Sungguhnya mereka tidak mendustakan engkau. Mereka tahu kau benar, tapi mereka juhud. Maksudnya secara lisan mereka mengingkari, tapi hati mereka beriman. Intinya juhud itu lawannya munafik. Juhud lawannya apa? Munafik. Ini statusnya kafir juga. Munafik kafir enggak? Ini kafir juga. Jadi yang Islam cuma satu, yang pertama, nomor satu doang. Nomor dua, munafik kafir. Nomor tiga, kafir juhud. Nah, lihat kafir juhud, kafir munafik adalah kontradiksi. Kontradiksi. Kalau munafik iman dalam hati kafir, zahirnya beriman. Kalau juhud dalam hati beriman, zahirnya kafir. Tapi yang keempat, tidak dua-duanya. Dalam hati tidak beriman, zahir juga tidak. Namanya kafir takzib. Dia tidak yakin dari awal. Tidak ada. Ini namanya kafir takzib. Apa enggak ada? Enggak ada. Seperti orang apa Muhammad, enggak ada Muhammad itu. Apa? Itu apa Quran enggak ada. Itu dari hatinya memang dia dalam hati begitu, omongannya juga terang-terangan. Namanya kafir takzib. Paham? Ini kalau keluar ujian agak susah ya. Harus antum tahu. Oh ini. Kalau takzib itu dalam hati mengingkari, di luar juga mengingkari. Paham? Kafir atau tidak? Kafir. Nomor 5, dia tidak mengingkari secara batin, tidak mengingkari secara zahir, ragu-ragu. Namanya kafir syak. Kafir apa? Ragu. Dia apakah kau yakin Allah ada? Wallahu alam. Wallahu alam katanya. La adri, enggak tahu. Baik. Nasrani masuk neraka, saya enggak tahu. Masuk surga, enggak tahu. Tidak mengingkari, tidak beriman. Namanya ragu. Ini kafir. Namanya kafir syak. Paham? Kafir juga, iman tidak boleh gitu, iman harus yakin. Innamal ladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sungguhnya yang beriman kepada Allah dan sungguhnya orang beriman yang beriman kepada Rasulnya, tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu. Baik. Paham sampai sini? Jadi tanda tanya, enggak tahu, beriman juga ya enggak, mengingkari juga enggak. Tidak, ini semuanya abstain semua. Ya, namanya kafir ragu. Yang keenam, sama juga. Tidak membenarkan, tidak mendusta, tetapi karena berpaling. Dia tidak gubris. Kalau tadi dia tahu, dia lihat Rasulullah, dia lihat, tapi dia nggak tahu ya. Nah, itu namanya
ragu. Kali ini enggak, ada Nabi dia jauh, enggak ngurus, enggak mau dengar tentang Islam, enggak mau apa, enggak mau. Itu namanya dia tidak membuat statement benar atau salah, tapi karena berpaling. Namanya kafir i'rad. Seperti ini tidak ada uzur. Beda kalau orang baru masuk Islam, dia berusaha belajar, namun tidak sampai kepada, karena sudah tua, sudah enggak sempat, ya dia belum sempat mengimani yang lain karena baru masuk Islam. Atau orang yang tinggal di Badiah, tinggal di kampung yang tidak ada ilmu, sehingga dia bukan i'rad, karena memang tidak ada sarana untuk dia lam yatamakkan minal ilmi. Dia tidak sempat berkesempatan untuk punya ilmu. Dia tidak i'rad, tapi dia memang tidak dapat sumber ilmu. Kenapa tinggal di kampung Badui, tidak ada orang yang datang mendakwahinya, atau yang dakwi cuma setengah-setengah, atau yang dakwinya ternyata sesat-sesat semua. Sehingga itu yang dia tahu. Nah kalau i'rad enggak, i'rad itu dia berpaling, tidak mau tahu. Islam, saya enggak mau baca tentang Islam. Menurut saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Terus, ya sudah saya enggak mau. Tuhan saya enggak urusan. Saya yang penting urus dunia. Tuhan ya, biar urusan nanti Tuhan enggak tahu, ada atau tidak enggak tahu. Ini namanya berpaling. Tapi kalau yang syak tadi dia pelajari, dia lihat, dia sampai kepadanya, tapi dia ragu. Bisa bedakan? Kalau ada pertanyaan, apa bedanya kafir syak sama kafir apa? I'rad? Bisa dibedakan ya? Bisa ya. I'rad dia berpaling sehingga buat dia kufur. Tapi berikutnya kafir iba wal istikbar. Ini kafirnya iblis sama kafirnya Abu Talib. Astagfirullah. Abu Talib maksudnya. Dia iman secara batin, tapi dia enggan apa ini tulis ini? Meski mengakui, ini tulisnya di mobil yang ngerti. Meski mengakui. Dia enggan melaksanakan. Abu Talib dia ngaku, cuma dia nggak mau beriman. Dia enggan. Iblis tahu enggak Allah penciptanya? Tahu, cuma dia enggak mau. Dia mau. Dia tidak bilang, dia tidak mendustakan Allah. Dia bilang, ana khairun minhu. Ya Allah, gimana saya mau sujud sama Adam? Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani, kau ciptakan aku. Dia tahu. Khalaqtani min nar wa khalaqtani min tin. Aku dari kau ciptakan aku dari tanah, dari api, ciptakan dari tanah. Bahkan ketika dia menggoda Adam, dia berdoa, Rabbi anzirni ila yaumil yub'ats. Ya Allah, tangguhkan saya untuk sampai hari kiamat. Buat apa? Saya ingin goda semua Adam dan keturunannya. Antum semua target iblis. Saya juga semuanya. Ya. Jadi itu namanya iba, istikbar. Tidak mendustakan, tidak ragu, yakin, cuma nggak mau ngerjain. Sehingga ada ibadah yang harus dikerjain tidak mau beriman. Contohnya adalah siapa? Abu Talib. Dia mengatakan walau qad alimtu bi anna dinna Muhammadin khairu adyanil bariyati dina walau al malamatu wa hadharu masabbatin wajadtani samhan bidzaka mubina. Saya sudah tahu agama paling top, paling benar agama ponakanku. Kalau bukan aku takut cercaan, maka aku akan jelas mengatakan aku masuk Islam ya. Wallahi lan yasilu ilaika bi dharbatin hatta wasada fit turabi dafina. Kata dia, demi Allah mereka tidak bakalan bisa melukaimu wahai Muhammad sampai aku dikubur dalam tanah baru mereka bisa lukai engkau. Dia pasang badan tapi tidak mau beriman. Namanya iba, enggan. Padahal tahu tentang kebenaran. Ini adalah jenis-jenis kekufuran. Nah, kalau Murji'ah mereka hanya berkaitkan dengan takdzib atau juhud. Dua ini mirip. Ya. Jadi mereka kalau istilah juhud maksudnya takdzib sama, mendustakan. Padahal jenis-jenis kekafiran yang mengkafirkan banyak, bukan cuma takdzib aja. Nah, ini bedanya Ahlus Sunnah dengan mereka. Mereka membatasi pada takdzib saja. Ya. Jadi kalau kita Ahlus Sunnah melihat masalah pengkafiran, lihat hukum zahir, takdzib zahir. Pokoknya ada pendustaan secara zahir, tidak urusan hati, maka itu bisa cukup menjatuhkan orang kepada kekafiran. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.